Nah, ini konsep awal tentang hipnosis. Jadi hipnosis adalah satu metode bagaimana kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar, Mas. Kan ada pikiran yang logik ya, logika rasional. Ada yang rasa. Nah, hipnosis itu berbicara dengan intuisi tadi. Ini bahasa-bahasa yang umum gitu ya. Kalau bahasa yang dalam hipnosis ya, kita sedang berkomunikasi dengan bawah sadar. Karena ada sadar adalah area logika dan ada bawah sadar adalah area intuisi, area rasa internal, indera internal. Nah, kenapa kita berkomunikasi dengan area bawah sadar? Karena area bawah sadar itu nurut. Disuruh rileks ya rileks, disuruh tidur ya tidur. Nah, maka pada saat kita menghipnosis, kita harus bisa ngelus-ngelus logika supaya kamu keluar dulu, kamu tidur dulu ya logika. Saya kunci dulu logikanya. Ini strategi marketing juga seperti itu. Ngomong dengan customer misalnya, dengan pelanggan ngomong banyak, nanti dikasih sugesti, masukan. Itu juga hipnosis. Sehingga hipnosis adalah teknik berkomunikasi dengan bawah sadar. Bukan tidur. Gitu. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ada conscious, ada subconscious. Kalau conscious itu logika, analitik. Kalau subconscious itu bawah sadar. Nah, sehingga area bawah sadar inilah yang kita gunakan untuk dimodifikasi atau dikomunikasikan sesuai outcome yang kita inginkan. Kalau anak sunat biasanya sakit, anak sunat biasanya takut, diganti sunat itu nyaman, sunat itu enak, sunat itu tidur, sunat itu mimpi, sunat itu seperti sedang bermain. Diubah. Itu saya sedang mengubah pengalaman empiris yang dia miliki dengan yang lain. Sehingga pada saat kita pegang-pegang, dikasih madajet itu, rasanya hanya nyes. Gitu. Kalau yang sekarang itu kan Superring itu kan iklannya itu kan tanpa jarum suntik. Nah, itu gimana itu? Padahal ada ya? Padahal jarumnya ada ya? Tanpa jarum bukan jarum kan itu? Bukan. Berarti kan nggak pakai jarum. Iya, makanya settingannya gimana ya, Pak? Karena kan kita kan dapat iklannya seperti itu. Nah, ketertarikan anak kecil kan pasti kalau sunat ini masih disuntik. Pasti disuntik. Kalau kata-kata sunat tanpa jarum itu gimana itu? Iya, itu sebetulnya tetap tapi kan itu kan di area market luar, belum masuk. Sehingga pada saat itu diiklankan, karena itu sebuah branding, kan kita nggak bisa ngubah nih. Itu tetap di luar, Mas. Tapi nanti di dalam, jangan bikin tulisan sendiri. Ya, sunat dengan nyaman, sunat dengan obat usap misalnya, sunat dengan obat oles, kan ada ya obat olesnya ya. Sunat dengan aqua pressure misalnya, diganti kalimatnya. Oh gitu ya. Masalahnya di tempat saya depan sama di dalam sama. Nah, tapi kalau selama itu tulisan ditangkap oleh logika nggak apa-apa. Karena logika masih bisa menilai, oh ini tanpa. Gitu. Tapi kalau bawah sadar itu sudah beda lagi nangkepnya. Nah, untuk mencari kata yang pas, berarti kita melihat cara kerjanya mesin itu. Dia pakai apa sih untuk memasukkan obat? Kalau sunat dengan bius dengan dioles, bius dengan pompa juga mengerikan loh. Iya. Makanya kalau cari kata-kata yang tanpa itu agak susah itu. Ya dengan oles saja, sunat dengan oles, dengan salep oles. Atau bius dengan salep oles, terus bius dengan. Kalau yang tanpa jahitnya gimana, Pak? Kalau dengan lem gitu. Dengan klem bisa kan klem ya? Klem bisa. Itu kan lem ya. Tapi lem ya Superring kan nanti ada alis klem. Karena beberapa anak yang sunat di tempat saya itu melihatnya itu ini beda gitu loh.
yang pertama orang tuanya penasaran jelas karena anaknya kan jelas belum ngarak sana, yang tanya pasti orang tuanya. Ini sih gimana ya kalau sunat nggak disuntik, nggak dijahit itu gimana gitu? Ini tuh alatnya Mas, alatnya difoto, dibikin dibikin ini banner itu. Nah, alat bius misalnya ya. Kalau punya saya seperti dengan tekanan ini alat gitu. Jadi supaya tidak mengasumsikan alat-alat suntik tadi. Terus tidak dijahit tapi dengan penempelan alamiah. Ya ini kan masih ada tamat jarum suntik gitu. Iya, itu. Ya. Nanti diganti kata-katanya. Pusat sunat modern, misalnya ini kan tanpa jahit, tanpa jarum suntik ya. Nah. Tapi memang sebenarnya belum menemukan. Iya. Nanti tak kasih yang punya teman saya yang di pemilik. Iya. Itu kemarin kan saya yang bikinin kalimat-kalimatnya. Itu sunat dengan nyaman, dengan tenang aja. Iya. Sebenarnya sudah ada tulisan sunat aman nyaman saya. Cuma sunat ya ini aman, nyaman. Memang yang jelas banget ini yang tanpa nanti dicari itu gitu nih Mas, dicari formula. Karena nanti itu menjadi branding tersendiri bagi jenengan. Dan yang sudah ada dari kan itu produk sih ya. Kalau produk kan sudah brandingnya itu, berarti itu dipakai karena menggunakan logo itu. Kecuali jenengan logonya sendiri lah. Gitu. Tapi perlu diformulasikan ya. Gitu Mas. Jadi intinya nanti bagaimana sih kita menciptakan tadi, menjelaskan bahwa apa sih ini orang disuntik terus diapain, gitu ya. Nek orang dijahit terus diapain, kan gitu pertanyaannya. Jadi ketika jenengan bikin banner, misalnya oke lah ditulis tanpa jahit, namun menggunakan metode ring sehingga terjadi proses penyembuhan yang alami, itu penjelasan. Sehingga setelah ada pertanyaan yang membuat orang penasaran, ada jawaban di bawahnya. Nah, terus di dalam bawah sadar ada yang namanya self talk. Self talk itu adalah ucapan-ucapan dia sendiri. Makanya pada saat anak mau disunat atau kita sendiri kan juga kadang ngalami ya ora ya, bisa ora ya, sakit ora ya gitu. Nah, kata-kata itu yang ketika anak dalam hati walaupun dia diem, sebetulnya ada self talk. Yang self talk itu harus kita kuatkan dengan engko sunat sing kepenak sing nyaman ya. Ora mantri engko setiap kali dielus-elus rasanya nyaman. Jadi self talk itu akan terjawab. Nah, semua proses masuknya informasi ke dalam pikiran sadar ataupun bawah sadar itu melalui panca indera. Sehingga hipnosis alatnya adalah panca indera. Jadi hipnosis itu bisa dengan tatapan dari mata apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia kecap, dan apa yang dia cium. Nah, termasuk belief system, keyakinan. Jadi, anak disunat sakit itu adalah keyakinan. Siapa yang menanam? Teman-temannya, orang tuanya. Kowe nek nakal tak sunat lu, ini kan. Kowe nek tak suntik lu, gitu. Jadi, itu menanamkan. Jadi yang ketika anak ada ketakutan berat, sebetulnya ada penanaman-penanaman yang salah. Mungkin dia ditakut-takuti dulunya, atau teman-temannya memberi cerita-cerita yang membuat dia ketakutan, diinget-inget banget gitu ya. Nah itu terus gitu ya. Pada akhirnya apa? Di sini tercetak bahwa itu nyeri, itu sakit, itu menakutkan. Ya akhirnya kayak gitu, ke bawah terus. Padahal dia anak cerdas, dia nempel terus kan. Gitu. Itu namanya belief system. Nah ini konsep hipnosis, dari menghipnosis dari 5 indera. Tidak menghipnosis hanya sekedar kata-kata, itu akan mental. Gitu. Oke Mas, hari ini sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis ya. Insya Allah ada peserta satu lagi, ponakanku harus nyelok melu gimana. Oh iya. Ponakan saya bidan, cuma dia bikin baby spa. Terus kemarin
menghipnosis ibu hamil. Terus tak koreksi, kamu udah pede, udah bagus itu performnya, tinggal linguistiknya, kata-katanya harus diperbaiki. Karena apa? Ya butuh pondasi. Iya. Kalau hanya sekedar hipnosis belajar otodidak kan dia hanya ikut-ikut tapi nggak tahu maksud apa sih yang dibicarakan, apa sih yang harus dimasukkan. Kayak tadi saat menghipnosis buat Khitan, apa sih yang harus saya katakan supaya si anak ini terhipnosis. Misal tiba-tiba yang namanya orang sunat kan kadang ada yang terencana dan tidak terencana. Misal ini saya kan baru pertama kali ini ya. Saya coba untuk melengkapi apa yang tadi saran dari Pak Peta. Kok tiba-tiba ada yang minta langsung, wah ini bisa langsung dicoba. Jalankan. Langsung bisa. Langsung. Dari sini nafas, hembuskan. Saat dia nafas kita ikut nafas. Nafas, hembuskan. Tidur, diraup aja. Tidur, nanti biarkan dia masuk, udah ikuti aja. Nah, kalau pakai kursi ini enak. Kursi ini biasanya saya langsung seperti ini. Ya, lihat tangan saya. Terus saya pakai kursi ya. Kalau hipnosis, upayakan pakai kursi, Mas. Duduk, jangan sampai kita berdiri. Contoh kayak gini. Kalau nggak pakai tangannya pasien seperti ini. Lihat sini. Yuk, nafas. Hembuskan. Tutup mata, rileks. Oke, awas panjang, hembuskan perlahan, rasakan nyaman, rasakan rileks sekali, bagus sekali. Rasakan nyaman dan rileks sekali. Sekarang menghitung dari 10 sampai 1. 10, 9, rasakan semakin nyaman, semakin tenang, semakin rileks. 8, 7, rasakan semakin rileks. 5, 4, 3, 2, dan 1. Sekarang Anda berdoa dalam hati, baca surat Fatihah dalam hati. Dengan rasa percaya diri, dengan kemampuan yang saat ini ada, Mas Koko benar-benar bisa melakukannya dengan mudah, dengan efektif, dengan mantap, dengan pede, dan Mas Koko lakukan terus-menerus. Awas panjang, hembuskan perlahan, buka mata pelan-pelan, Mas. Baik, gitu ya, bisa ya? Iya. Bisa kayak gitu? Insya Allah. Udah tak sugesti tadi, harusnya bisa. Ya. Jadi rasanya gimana? Tiba-tiba langsung lep gitu ya. Iya. Gitu. Itu karena sugestible, dengan gampang, aksesnya cepat. Gitu. Itu koneksi nanti. Iya. Karena dia udah siap, saya akan mengatakan di sini akan, yuk siap nih. Berarti pas tarik napas yang ketiga atau pas hembusan? Hembusan. Perintahnya pas hembusan. Nafas, tutup mata tidur. Atau tidur langsung. Tutup mata. Bisa. Berarti pas hembuskan, tidur. Iya. Oke, itu nanti akan diajarkan. Cuma nanti siap. Ini buat sangu dulu ya. Iya. Buat mempraktekannya secara apa adanya, jalan dulu gitu. Gitu. Oke, demikian untuk kelas hari ini. Ketemu lagi insyaallah hari Kamis insyaallah. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.